Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh masuk ke dalam hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, khususnya 1 minggu yang telah berlalu, dan kita mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 167, Tuhan Yesus sahabatku, Dia segala-galanya bagiku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang patuh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, tapi hidup yang penuh aku kejar. Lelaki kemuliaan pun membawa wajahnya, dan berkat surgawi melimpah itu. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dipersilakan Bapak Gembala untuk menghabiskan ibadah kita. Hari Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita akan mengakhiri bulan yang ke-7 di tahun 2024 ini. Tidak terasa ya, hari berganti dengan begitu cepat. Pengalaman kita mungkin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Kita tutup mata, buka mata, hari sudah berganti. Kiranya dalam menjalani hari-hari kita mengingat firman Tuhan ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari berganti dengan begitu cepat, dan firman Tuhan bahkan mengatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup, meningkatkan dan memperbaiki mutu kehidupan kita. Dan untuk mengerti kehendak wajah kita dengan hidup dasar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan membaca dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan memimpin kita di dalam pembacaan Mazmur sebagai bagian dari puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati terhadap orang yang mengerjakan ketidakadilan. Karena mereka segera dipotong bagaikan rumput dan layu bagaikan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah dalam Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Beristirahatlah di dalam Yahweh dan teguhkanlah dirimu karenanya. Jangan marah pada diri sendiri karena orang yang sukses hidupnya maupun yang melakukan tipu daya. Menjauhlah dari amarah dan berhentilah dari kegeramanmu, sebab hal itu dapat membawamu melakukan kejahatan. Sebab para pelaku kejahatan akan dilenyapkan, tetapi barang siapa yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi bumi. Ayat 10. Dan sedikit waktu lagi, maka orang fasik musnah. Ya, dan engkau akan mencari tempatnya dan tidak ditemukan. Namun orang-orang yang lembut hatinya akan mewarisi bumi dan akan bergembira dalam kelimpahan damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, begitu indah janji-janji firman Tuhan yang bisa kita baca, bisa kita temukan di dalam Alkitab. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi. Kita meneduhkan hati kita naikkan pujian
Mari kita teduhkan diri. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepadanya dengan hormat rendah. Akhilah dosamu di depan Sang Kudus. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Sinar mulianya memancar, aduknya bersinar. Betapa agungnya Sang Terang dunia. Mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Mari kita teduhkan hati, rasakan hadiratnya yang datang untuk mengampuni dan berikan rahmat-Nya. Tiada yang mustahil bagi yang beriman. Mari kita teduhkan hati, mohon ampunannya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau menundukkan hati kami, segenap keberadaan kami, untuk mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang tahu apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan, dan yang kami melakukan perintah-Mu itu dengan setia. Sehingga perjalanan hidup kami menjadi berhasil dan kami juga beruntung. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Dan pagi ini kita tiba pada Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22.
Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Bisakah di sini saya minta Mbak Eli membacakan untuk kita Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Mbak Eli di situ ada? Cik Eli? Ya, tolong bacakan ya untuk kita ya. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Sementara Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, datanglah imam-imam dan komandan pengawal bait suci serta orang-orang Saduki kepada mereka. Mereka sangat marah karena keduanya mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari kematian. Mereka menangkap keduanya dan menempatkannya ke dalam penjara sampai keesokan harinya, karena hari sudah petang. Namun banyak dari mereka yang mendengarkan firman itu menjadi percaya. Dan jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang pria. Keesokan harinya di Yerusalem berkumpullah para pemimpin dan para tua-tua serta para ahli Taurat dan imam besar Hanas serta Kayafas, Yohanes dan Alexander dan mereka dan semua orang yang berasal dari keturunan imam besar. Mereka menempatkan Petrus dan Yohanes di tengah-tengah dan bertanya, dengan kuasa apakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? 8. Lalu Petrus yang dipenuhi Roh Kudus menjawab, hai para pemimpin bangsa dan tua-tua Israel, jika hari ini kami diperiksa karena berbuat baik kepada orang yang sakit sehingga ia disembuhkan, maka kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus. Karena nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Yesus inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan, namun dia telah menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Karena melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya, maka mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk membantahnya. Setelah memerintahkan keduanya pergi dari ruang sidang Sanhedrin, mereka pun berunding. Katanya, apakah yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Karena di hadapan semua orang di Yerusalem, mereka telah nyata-nyata melakukan mujizat. Dan kita tidak dapat menyangkalnya. Namun semua hal ini tidak makin sebar kepada orang banyak. Kita harus mengancam mereka untuk tidak
berbicara lagi kepada siapapun dalam nama itu. Setelah memanggil keduanya masuk, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali jangan berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Putuskanlah sendiri manakah yang benar di hadapan Elohim, mendengarkan kamu atau mendengarkan Elohim." 20. Sebab bagi mereka kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Setelah mengancam dengan keras, mereka melepaskan keduanya karena mereka tidak menemukan alasan untuk dapat menghukum keduanya. Dan orang banyak itu memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi. Sebab orang yang telah mengalami mujizat kesembuhan itu sudah berusia lebih dari 40 tahun. Amin. Ya, terima kasih. Pagi ini topik kita tetap teguh, ya, tetap teguh mengabarkan Injil di tengah ancaman. Yang bisa kita lihat dari pembacaan kita, bagaimana Petrus dan Yohanes ya tetap dengan keberanian, ya meskipun diancam, mereka setia ya memberitakan Injil Kristus. Dan kisah Rasul yang kita baca tadi ya pasal 4 itu merupakan kelanjutan dari pasal 3. Ya kita tahu di pasal 3 Petrus dan Yohanes ya Tuhan pakai ya mereka bertemu di bait suci dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Kemudian Petrus mendoakan ya dan menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian orang lumpuh itu sambil berjalan, kemudian melompat memuji Tuhan ya di seluruh kompleks bait suci. Dia masuk ke dalam bait suci bersama dengan Petrus dan Yohanes ya sehingga itu menimbulkan kehebohan ya, banyak orang berkumpul ya di sekitar Petrus, Yohanes dan orang lumpuh itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan ya itu kadang-kadang ya atau dalam saat-saat tertentu dia mengizinkan atau dia melakukan mujizat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang percaya kepada Tuhan. Ya, supaya percaya kepada Yesus. Ya, supaya mereka memberikan hidup mereka kepada Yesus. Ya, sehingga mereka itu diselamatkan. Ya, meskipun sekarang kita melihat ada gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan yang sangat menekankan sekali ya itu pelayanan kesembuhan. Sehingga kemudian mereka mendoktrinkan bahwa kalau sakit itu artinya tidak beriman. Ya, atau kalau sakit itu tidak diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, padahal Tuhan mau ya supaya kita ini jangan terikat kepada dunia ini, ya kan? Jangan terikat kepada materi. Ya, karena semua yang ada dalam dunia ini satu waktu pasti akan kita tinggalkan. Ya, jadi itu hal yang penting kita ingat. Ya, mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga itu para nabi di perjanjian lama dan juga para murid ya, itu para rasul itu adalah supaya orang beriman kepada Yesus dan yang paling utama adalah supaya mereka bisa diselamatkan ya, supaya mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal di surga ya, bukan untuk membuat mereka kemudian menjadi terikat ya dengan dunia ini ya, sehingga ya kita ingat beberapa tahun lalu ada seorang pendeta dari gereja besar ya di Semarang dan dia sudah meninggal karena serangan jantung. Tapi kemudian 3 hari itu selama 3 hari jemaatnya berpuasa berdoa untuk bangkitkan dia lagi ya. Sampai kemudian hari yang ketiga itu mereka masih panggil dokter untuk melakukan resusitasi ya, jadi kejut jantung.
Ya, sampai dokter itu marah, dia bilang ini benar-benar sudah meninggal gitu. Ya 3 hari sudah. Ya, nah itu salah satu efek ya atau akibat dari itu pengajaran materialistik ya, bahwa kalau ikut Tuhan pasti sehat, pasti senang, ya itu pasti kaya, ya nggak mungkin miskin, ya. Lalu kemudian sakit penyakit itu dianggap itu sebagai apa kutukan. Ya, memang betul ada sakit penyakit itu karena dosa, tapi juga sakit penyakit itu terjadi oleh karena ini badan kita kan semakin tua, ya kan? Badan kita semakin tua dan kita harus satu waktu menanggalkan kemah, ya ini kemah tubuh kita ini. Ya tubuh kita ini, daging kita ini, ya tubuh fisik ini akan hilang lenyap, ya tetapi roh kita, ya roh kita akan hidup selama-lamanya, ya sehingga kematian pun bagi orang di dalam Tuhan itu seharusnya dipandang sebagai berkat, ya karena itulah pintu kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Nah, di dalam teks kita ini pasal yang keempat ya kemudian, jadi setelah orang itu disembuhkan, orang si lumpuh itu, maka Petrus menggunakan kesempatan ini untuk berkhotbah kepada orang banyak. Ya, dia berkhotbah kepada orang banyak, menyatakan bahwa mujizat itu dilakukan bukan dari kekuatannya, ya atau oleh dirinya ya, tetapi oleh kuasa Yesus yang mereka salibkan, ya tetapi kemudian dibangkitkan oleh Elohim. Ya. Nah, jadi ini inti dari pemberitaan Petrus ya dan juga para rasul. Mereka melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang, tetapi mereka ingatkan ya kepada orang banyak, jangan memandang kepada kami. Ya, karena semua ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus menggenapi nubuatan Musa bahwa seorang nabi akan bangkit dari antara mereka seperti dia. Ya. Jadi inilah nubuatan dari Nabi Musa. Tuhan bicara kepada Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi sama seperti Musa, kemudian menggenapi janji kepada Abraham bahwa melalui benihnya semua keluarga di bumi akan diberkati ya. Kita bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Nah, tetapi kemudian kita melihat apa yang terjadi ya. Ada orang yang melakukan mujizat, ada orang yang berbuat baik ya, tetapi kemudian ditangkap ya kan. Orang berbuat baik tapi ditangkap ya. Inilah dunia kita Saudara. Seringkali itu ketidakadilan itu terjadi ya, justru orang-orang baik itu dipersekusi ya kan, orang-orang baik itu malah dipersulit hidupnya ya. Kita bisa melihat itu hampir setiap saat ya di dalam pemberitaan ya, kita membaca ada orang-orang yang baik, orang jujur itu malah dia disingkirkan dari jabatannya ya. Orang-orang baik itu malah itu dipersulit hidupnya atau difitnah ya. Dan biasanya itu terjadi oleh karena adanya iri hati. Ya, adanya iri hati ya, ada orang-orang tertentu yang itu merasa bahwa seharusnya pujian itu untuk dia ya atau kemuliaan itu untuk dirinya, tetapi kemudian kemuliaan itu sepertinya beralih ya ke orang lain. Nah, ini yang terjadi kepada Petrus dan Yohanes. Ya, mereka ditangkap. Ayat 1, sementara Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, ya mereka menginjil ya, di bait suci mereka menginjil. Jadi Anda bisa bayangkan ya, itu bait suci adalah bait sucinya orang Yahudi kan. Ya, bait suci orang Yahudi, lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang datang ya, masih apa namanya itu dasar dari pemberitaannya masih perjanjian lama, masih Taurat, ya tetapi mereka menafsirkan dengan cara yang berbeda. Karena kemudian mereka menjelaskan bahwa Mesias yang ditulis di perjanjian lama sudah digenapi di dalam diri Yesus. Yang itu tidak bisa diterima oleh ya para imam, ya orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Ya, orang-orang Saduki itu adalah kelompok orang Yahudi. Ya, jadi kalau di Israel pada zaman Yesus itu ada orang-orang Farisi, para imam,
Ya. Lalu kemudian ada orang-orang Saduki, ya jadi orang-orang Farisi itu mereka lebih ortodoks, ya di dalam itu pemahaman teologinya. Kalau orang-orang Saduki itu orang-orang yang lebih liberal, ya, yang mereka tidak percaya, ya, adanya kebangkitan orang mati. Ya, itu orang-orang Saduki ya. Kalau sekarang itu mungkin bisa jadi kita kategorikan ya sebagai ya orang-orang Kristen atau teolog-teolog dari kelompok liberal, ya, itu kelompok liberal. Nah, itulah orang-orang Saduki, ya. Nah, eh, Petrus dan Yohanes itu menginjil ya, setelah mereka menyembuhkan si lumpuh itu, kemudian mereka menginjil, lalu datanglah imam-imam dan komandan pengawal bait suci, ya. Jadi bait suci itu ada ini pasukannya ya, ada tentaranya ya. Nah, jadi bait suci pada waktu itu sama kalau sekarang itu apa? Itu Vatikan, ya Roma ya. Nah, Paus itu kan ada kan itu tentaranya kan, ya itu tentara Roma itu. Ya serta orang-orang Saduki kepada mereka. Mereka sangat marah. Nah, ini dia. Ya, ada orang yang disembuhkan malah ini jadi sangat marah, ya kan? Mereka sangat marah karena keduanya mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari kematian. Ya, mereka jadi sangat marah karena mereka melihat, wah ini ajaran baru ini. Ya, di dalam Yesus ada kebangkitan dari kematian. Padahal, ya hanya beberapa puluh hari sebelumnya, ya kan itu tidak lama kan, masih sangat segar di dalam ingatan bahwa kelompok-kelompok orang inilah yang ya menyerukan supaya Yesus ditangkap, diadili, kemudian menghukum mati Yesus. Yaitu menyerukan kepada Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Lah ini sekarang orang yang ya sudah mereka hukum mati, kemudian diberitakan namanya di dalam bait suci mereka. Ya, dengan penjelasan bahwa di dalam namanya ini yang mereka anggap sebagai penjahat karena sudah menghujat Allah, ya, bahwa di dalam namanya itu ada kebangkitan dari kematian. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ya, ini itu satu situasi yang memang ya dari perspektif para imam dan orang-orang Saduki pasti akan menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Ayat 3, mereka menangkap keduanya, menempatkannya ke dalam penjara sampai keesokan harinya karena hari sudah petang. Ya. Namun banyak dari mereka yang mendengarkan firman itu menjadi percaya dan jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang pria. Ini satu situasi yang banyak kali terjadi ya ketika ada penganiayaan itu biasanya ya itu sedang ada revival ya di tempat itu. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan terjadinya penganiayaan itu ya itu setelah ada mujizat, ada pemberitaan firman ya dengan tujuan untuk membawa lebih banyak orang datang kepada Tuhan. Ya Anda bisa bayangkan itu ya di Kisah Rasul pasal yang kedua itu udah berapa ribu itu. Ya, ada 3.000, ada 5.000, sekarang ada 5.000 lagi itu pria saja. 5.000 orang pria. Berapa banyak dari mereka itu adalah suami-suami yang tentu akan mempengaruhi istrinya, mempengaruhi anak-anaknya. Nah, jadi kita lihat bagaimana ya ini kekristenan yang mula-mula ya gereja yang sangat mula-mula ini, yang sangat muda ini kemudian dalam tempo yang singkat mereka bertumbuh ya menjadi belasan, mungkin bisa jadi puluhan ribu orang di Yerusalem, di sekitar bait suci. Ya, itu luar biasa ya. Banyak dari mereka yang mendengarkan firman itu menjadi percaya dan jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang. Nah, mari kita renungkan seperti apa tanggapan orang banyak. Ya. Bayangkan ya, Anda ada di situ ya pada waktu itu Anda menyaksikan orang lumpuh berjalan, tapi kemudian
orang yang dianggap dalam tanda kutip sudah menyembuhkan si lumpuh ini ditangkap. Ya, apa reaksi Anda? Bagaimana Anda bereaksi melihat ketidakadilan? Ya, dalam dunia ini banyak sekali kan ketidakadilan ya, di negara kita ini banyak sekali ketidakadilan. Baru-baru ini ada seorang anak muda ya, katanya anggota DPR, Ronald Tanur, ya kan, yang dia diadili karena dianggap terlibat ya dalam pembunuhan atau kematian dari pacarnya, tapi kemudian ketiga hakim yang mengadili itu membebaskannya. Ya, kita tidak tahu persis itu seperti apa kejadiannya, apakah itu pantas atau tidak, ya adil atau tidak dia dilepaskan, tapi ini yang bersuara banyak sekali ya, mulai dari anggota DPR mengecam, kemudian Komisi Yudisial mengecam, ya mereka mengatakan ini nggak adil, ya karena dia ini terlibat dalam penganiayaan sehingga itu pacarnya itu mati begitu, ya walaupun katanya nggak ada yang melihat. Nah, apa reaksi Anda ya ketika terjadi ketidakadilan? Nah, saudara, penting sekali bagi kita ini untuk selalu mengasah hati nurani kita. Waktu kita melihat ketidakadilan terjadi, apakah kita bersikap masa bodoh ya atau kita memperlihatkan kepedulian? Ya, entah kita ngomong sesuatu atau kita melakukan sesuatu atau paling tidak kita mengambil doa ya untuk orang yang mengalami ketidakadilan. Ya, nah kita harus belajar ya supaya kita ini tetap punya kepekaan rohani supaya tidak diam ya melihat ketidakadilan terjadi ya di tengah-tengah dunia ini ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Ya, jadi kalau kita ini berlaku tidak adil ya atau kita bersikap masa bodoh melihat ketidakadilan ya itu berarti ada hal eh, itu ada itu sesuatu yang salah ya di dalam pemahaman atau karakter kita. Nah, orang banyak melihat ketidakadilan. Petrus dan Yohanes ditangkap ya. Dan kalau kita melihat ayat 14, kelihatannya orang yang lumpuh dan sudah sembuh itu pun ya kita tidak tahu apakah dia juga dimasukkan penjara atau tidak. Paling tidak kelihatannya dia itu diamankan. Nah, apakah dia diamankan atau bisa jadi si lumpuh itu dengan rela mengikuti keduanya, ya mengikuti Petrus dan Yohanes, ya mungkin dia tidak sampai dimasukkan di dalam penjara ya, tetapi dia ada di situ. Ya, ayat 14 kita membaca di situ dikatakan karena melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya. Ya, orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya. Jadi kita lihat bahwa orang yang telah disembuhkan ini dia juga bukan seorang yang take it for granted ya. Jadi orang yang wah saya sudah beruntung nih, saya lumpuh lalu saya sembuh, udah kalau gitu pulang saja, aku nggak mau lah repot-repot ya, atau bersikap nggak peduli dengan apa yang dialami Petrus dan Yohanes, tidak ya. Ini orang yang punya karakter yang baik, dia tahu berterima kasih, dia tahu bahwa Petrus dan Yohanes sedang dalam kesulitan yang besar, ditangkap, dimasukkan ke penjara gara-gara menyembuhkan dirinya. Anda bisa bayangkan tuh ya, itu seperti apa perasaan orang yang telah disembuhkan ini ya. Nah, yang jelas bahwa dia ini orang yang memiliki karakter yang baik ya, dia tidak take it for granted ya. Nah, sehingga karena orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya ya, itu membungkam mulut ya dari Sanhedrin ya. Itu Sanhedrin itu adalah biasanya itu terdiri dari 70 ya tua-tua ya, itu alim ulama ya, itu para teolog lah, itu katakanlah begitu, lalu alim ulama, imam ya. Kalau di
Di Iran itu ada itu itu ayatollah, ya kan? Dan mereka tuh punya dewan itu, dewan keimaman. Kalau di satu gereja atau sinode itu biasanya ada itu pengurus sinode atau pimpinan sinode, ya, yang mereka bisa memutuskan ya hal-hal tertentu ya di dalam lembaga itu. Nah, Sanhedrin ini adalah satu kelompok elit ya, itu para imam yang diinstitusikan ya, dan mereka ini sangat-sangat punya power. Ya, mereka sangat punya power dan mereka ini sangat-sangat diperhitungkan oleh penguasa Roma pada waktu itu. Ya, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga diadili oleh Sanhedrin. Ya, para imam ini yang kemudian mendesak Pontius Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ya, jadi ini Sanhedrin ini bukan ini kelompok yang itu biasa-biasa ya. Mereka ini adalah itu para alim ulama. Kalau di Indonesia ya kita mengenalnya itu MUI. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Wah, itu hati-hati tuh kalau dia mengeluarkan fatwa ya. Kita ingat Ahok itu sampai masuk penjara itu gara-gara fatwa MUI. Ya kan? MUI yang menyatakan dia ini sudah menista. Ya, melakukan penistaan terhadap agama Islam. Ya, Majelis Ulama Indonesia yang pada waktu itu diketuai oleh Maruf Amin yang sekarang wakil presiden. Ya, lalu kemudian terjadi itu yang namanya demo berjilid-jilid itu kan ya, walaupun memang ya itu sebetulnya banyak dipolitisasi ya, tetapi isu yang diangkat itu adalah isu agama. Ya, nah jadi kira-kira ini sama ini seperti yang dialami Petrus dan Yohanes, juga dialami oleh Yesus. Ya, diadili oleh Sanhedrin. Ya, oleh muinya orang Yahudi ya pada waktu itu. Ya, lalu kemudian kita lihat bagaimana mereka diinterogasi ya, bagaimana tanggapannya mereka. Keesokan harinya tiba waktu sidang para penguasa, kemudian tua-tua ahli Taurat dan seluruh keluarga imam besar berkumpul di Yerusalem ya, untuk mengadili keduanya. Sanhedrin itu jumlahnya 70 ya, sehingga kita bisa lihat ya ini 70 lawan 2 ya kan, atau plus 1 ya, itu lawan orang yang sudah disembuhkan itu 70 itu lawan 3 ya, sehingga kita lihat bahwa ini adalah situasi yang sangat-sangat mengintimidasi bagi Petrus dan Yohanes. Ya, itu sama seperti istana itu kan waktu dikepung oleh Habib Rizik dan apa namanya itu masa 212 ya kalau nggak salah ya, 212 dikepung gitu kan, yang katanya itu 7 juta orang katanya ya, tapi banyak sekali itu kan. Itu dikepung dengan massa yang luar biasa ya, sehingga ini adalah situasi yang sangat intimidatif, sangat-sangat mengintimidasi ya situasi ini bagi Petrus dan Yohanes ya. Nah, ini memang di mana-mana itu banyak orang pakai itu tekanan massa, dan kalau udah tekanan massa itu repot ya, itu penguasa itu repot ya, apakah mau pakai bedil atau mendengarkan saja yang dituntut oleh massa. Petrus dan Yohanes harus berdiri di hadapan dewan dan mereka bertanya ya, dewan ini bertanya, dengan kuasa apa atau dalam nama apa kamu melakukan hal ini ya. Mereka ingin tahu dari mana Petrus dan Yohanes menerima otoritas atas apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah pertanyaan yang tepat. Siapa yang memberimu kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu? Ya, siapa yang memberi wewenang kepada Anda atas apa yang Anda lakukan? Karena hal itu jelas bukan dari Sanhedrin. Ya, ini sebetulnya lucu juga ya kalau kita pikir-pikir. Emangnya Petrus Yohanes ini bikin apa sih? Itu mereka bikin apa sih? Itu mereka menyembuhkan orang yang lumpuh. Mereka menyembuhkan orang lumpuh lalu kemudian dia mengajar.
bahwa dia itu menyembuhkan dalam nama Yesus. Tapi perbuatan baik yang dia lakukan kemudian itu dipertanyakan ya oleh Sanhedrin dengan otoritas. Apa kamu lakukan atau dalam nama siapa kamu melakukan hal ini? Nah, kita lihat bagaimana Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus ya seperti yang Tuhan Yesus janjikan di Markus 13 ayat 9 sampai 11 ya. Para murid akan penuh, akan dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri mengembuskan Roh Kudus kepada mereka. Kemudian dia memulai pembelaannya. Namun apakah Anda melihat bahwa ini bukan sekedar pembelaan terhadap diri mereka, melainkan merupakan kesempatan lain untuk memberitakan Yesus. Jadi Petrus dia menggunakan momen ini ya, bukan sekedar untuk membela diri, tetapi inilah kesempatan yang terbaik untuk memberitakan Yesus. Ya, dan ini menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus ya, bahwa Tuhan mengatakan kepada para murid, kamu akan ditangkap, kamu akan dibawa ke pengadilan agama. Ya, tetapi kamu nggak perlu takut. Karena ketika kamu diadili, maka Tuhan sendiri, Roh Kudus akan ya memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan atau apa yang harus kamu katakan. Ya, itu kalau Anda menonton film itu tentang Martin Luther, ya Luther. Kita tahu Luther ini adalah dia seorang dia teolog, ya dia juga adalah pastor. Ya pastor dalam gereja Katolik yang Tuhan pakai untuk mereformasi ya ajaran-ajaran dan praktek-praktek yang salah yang diajarkan oleh gereja Katolik pada waktu itu. Kemudian dia diadili, ya, dia diadili di Rome, dia diadili itu beberapa kali. Ya. Dan ada satu kalimat yang terkenal, Anda bisa bayangkan ya, di pengadilan itu, di situ ada kaisar, di situ ada utusan paus, ya di situ ada para pembesar gereja Katolik, dan pada waktu itu gereja ya itu paus ya dan juga institusi gereja itu punya kewenangan yang luar biasa dan mereka bisa menjatuhkan hukuman mati. Dan mereka sudah pernah melakukannya. Ya, John Huss itu dibunuh, dijatuhi hukuman mati karena dia ada John Huss, ada yang lain. Ya, bahkan itu ketika ada hamba Tuhan yang menerjemahkan Alkitab dijatuhi hukuman mati. Ya, itu pada waktu itu. Jadi Anda bisa bayangkan Martin Luther diadili, disidang. Ya, seorang diri di tengah-tengah ya kekuatan elit agama pada waktu itu. Ya, nah, tetapi ada satu statement ya dari Martin Luther yang sangat terkenal, itu dia mengatakan, let my error be proven by scripture. Kalau aku salah, buktikan yang kuajarkan, yang kukatakan itu salah berdasarkan Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan yang kukatakan, yang kuajarkan, 95 tesis yang kutempel ya itu sebagai kritik ya kepada institusi gereja pada waktu itu, praktek-praktek yang keliru, yang salah dari paus, kalau itu bisa dinyatakan salah berdasarkan Alkitab, aku siap untuk bertobat dan atau itu silakan menghukum saya. Dan mereka semua terdiam. Mereka terdiam karena apa? Tidak ada satu poin pun yang dia tulis ya itu sebagai kritiknya itu bertentangan dengan Alkitab. Ya, makanya itu adalah kalimat yang sangat terkenal dari Martin Luther ya, dia mengatakan let my error be proven by scripture. Here I stand, di sini aku berdiri. Ya. Nah, itu yang dialami oleh Petrus dan Yohanes ya, mereka diadili dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, itulah saat yang dipakai oleh Petrus dan Yohanes untuk lebih jauh lagi memberitakan tentang Yesus ya kepada Sanhedrin. Petrus berkata bahwa mereka menyembuhkan orang lumpuh itu
dengan kuasa Yesus Sang Mesias, ya, dan dia ingatkan, yang kamu salibkan dan yang dibangkitkan Elohim dari antara orang mati. Nah, kita tahu bahwa ketika Yesus itu bangkit dari kematian, lalu ada pengawal-pengawal kan yang datang kepada Sanhedrin, ya, kepada para imam, dan memberitahukan bahwa mayat Yesus itu hilang, ada malaikat yang menggulingkan batu, ya toh, karena kan dijaga itu kan, itu kubur Yesus dijaga, ya. Tapi kemudian orang-orang Yahudi, ya, atau para imam itu, mereka memerintahkan para pengawal tidak boleh mengatakan apapun kepada siapapun, ya. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran. Dan kalau dalam bagian ini mereka tidak membantah bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit, ya. Mengapa? Karena perkataan Petrus ini mengingatkan mereka kembali apa yang terjadi beberapa puluh hari sebelumnya. Bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Itu disaksikan juga, diketahui oleh itu para pengawal. Ya, batu besar itu terguling. Ya, ada malaikat yang menggulingkannya. Kemudian mereka memberitahukan kepada para imam. Anda bisa lihat itu di dalam Injil, ya, bagian-bagian terakhir. Ya, jadi orang-orang Farisi atau ini para imam ini, ya, termasuk orang Saduki ini, ya, mereka tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Dan mereka diingatkan oleh Petrus dan Yohanes, ya, bahwa Yesus itu adalah yang kamu salibkan. Kamu menyalibkan Yesus. Ya, tetapi Elohim sudah membangkitkannya dari antara orang mati. Dia sudah bangkit dari kematian. Petrus mengutip Mazmur 118 ayat 22 dan menerapkan pesan tersebut kepada Yesus. Ya, Mazmur 118 ayat 22, ya, di situ para pemimpin Yahudi seharusnya menjadi pembangun umat Elohim. Jadi ibaratnya umat Tuhan itu seperti sebuah bangunan, dan ketika dibangun, ya, namanya bangunan itu kan ada itu batu penjurunya, ya, starting awalnya, ya kan. Nah, tetapi batu penjuru itu justru ditolak, ya, oleh para imam ini, ya, orang-orang Yahudi ini, ya, mereka menolak mereka menolak batu yang dijadikan batu penjuru oleh Elohim sendiri, ya. Nah, pernyataan Petrus ini juga berlaku pada masa kini, ya. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Ketika Petrus mengucapkan kata-kata ini, maksudnya tidak ada otoritas lain yang dapat memberikan keselamatan. Ya, ini satu kalimat yang perlu, ya, untuk Anda hafal. Ya, kalau kita kembali ke dalam teks kita, kalau nggak salah itu ayat 14. Ayat 12, maaf. Ya, ayat 11 Yesus katakan, Yesus inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Ya, ini satu ayat firman Tuhan yang harus kita hafal nih. Ya, di mana di situ dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus dia berkata kepada para pemimpin agama Yahudi, ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Yesus. Dan ini terbukti, tidak ada nabi sebelum dan setelah Yesus yang berani mengatakan, kalau kamu ikut saya, kamu akan selamat. Hanya Yesus yang pernah berkata seperti itu. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ya, Yesus itu artinya Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Ya, itu nama yang dahsyat, itu nama yang ajaib. Ya, nah, kita kembali ke ini tadi, ya, itu respon. Jadi tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Nah, apa keputusan Sanhedrin? Ya, karena mereka melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama mereka, maka mereka tidak berkata apa-apa sebagai tanggapannya.
Ya, ini situasi yang sangat sulit ya untuk mereka. Karena apa? Mereka melihat orang yang sembuh, orang yang lumpuh, dan orang banyak tahu. Karena dia sudah bertahun-tahun dia ada di bait suci dan dia lumpuh. Ya, bahkan dia lumpuh sejak lahir. Dan sekarang dia sudah sembuh. Anda bisa bayangkan ya, ini satu situasi yang tidak mudah ya bagi para Sanhedrin. Ya, ini adalah sebuah bukti keras ya sehingga mereka tidak dapat berkata apa-apa sebagai tanggapan. Apa yang bisa dikatakan? Orang lumpuh itu disembuhkan dan itu tidak dapat disangkal karena dia berdiri di sana. Petrus dan Yohanes mengklaim bahwa kuasa Yesus yang dibunuh oleh dewan tersebut sekitar 1,5 bulan yang lalu lah yang telah membuat orang lumpuh itu menjadi utuh. Ya, apa yang akan kamu katakan tentang itu? Ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-16 ya. Jadi dewan mengirim Petrus dan Yohanes keluar dari ruang sidang dan mulai mendiskusikan masalah tersebut di antara mereka sendiri. Perhatikan apa yang mereka katakan satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Ini sebuah dilema. Apa yang harus kita lakukan? Memenjarakan mereka? Atas dasar apa? Ya. Jadi ini sebuah situasi yang sangat sulit ya bagi orang-orang Yahudi ya, pemimpin agama Yahudi. Suatu tanda yang nyata bagi semua penduduk Yerusalem telah terbukti di hadapan mereka dan mereka tidak dapat menyangkalnya. Ini seharusnya sudah cukup. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ya, setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, dia bekerja melalui para murid. Dan yang dilakukan para murid itu bahkan ya lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yesus ya kan. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Ya, itu janji Tuhan kepada para murid, juga janji Tuhan kepada kita. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melakukan banyak perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Ya, bagi kemuliaan. Nah, ini yang terjadi pada Sanhedrin ya, itu ada dilema. Mereka itu bertanya satu sama lain, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Ya, kadang-kadang ini seorang apa namanya itu pembuat hukum ya atau yang memutuskan hukum ya mereka sendiri bingung. Kita harus bikin apa ya? Ya ini sama seperti Indonesia ini kan, yang namanya undang-undang itu kan terus berubah-berubah terus itu kan. Undang-undang terus berubah, aturan-aturan terus berubah. Ya, keputusan presiden terus berubah. Ya kan? Nah, kadang-kadang ya undang-undang atau keputusan itu mendatangkan manfaat. Yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Ya, tapi kadang-kadang keputusan itu kalau keliru atau menimbulkan gejolak itu seperti Bangladesh itu ratusan orang mati sudah. Ya, itu gara-gara undang-undang yang ditetapkan menimbulkan reaksi yang sedemikian. Ya, orang protes di jalan-jalan, banyak ratusan orang mati ya kan berapa hari yang lalu ya di Bangladesh kita membaca. Ini sampai teman saya itu kolega saya di AVC yang orang Bangladesh ya kita nggak bisa hubungi dia, dia nggak bisa hubungi kita karena internetnya itu dimatikan oleh pemerintah. Ya. Nah itu yang terjadi sudah. Ya mereka mengalami dilema, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi dalam hidup ini memang ya seperti itulah ya. Kadang-kadang keputusan dari penguasa itu ya bisa benar, bisa salah. Ya makanya kontrol itu penting. Ya dan kita punya anggota-anggota DPR itu yang memang mereka harus jeli ya melihat, ya kan? Sekarang ini macam-macam kan ini kan yang mau diberlakukan. Ya UKT-nya naik, lalu ada tapera mau diberlakukan. Kemudian sekarang itu kendaraan bermotor harus diasuransikan. Ya itu wacananya. Nah, kita nggak tahu itu kemudian nanti akan direalisasikan atau tidak. Ya, nah tetapi inilah yang dialami oleh penguasa
Ya kadang-kadang mereka juga bingung harus mengambil keputusan apa. Lalu untuk mencegah hal ini menyebar di antara orang-orang, jadi ini nama Yesus itu menjadi ancaman, ya kekristenan menjadi ancaman. Itu saya pikir kita lihat juga di Indonesia ya, misalnya apa Ahmadiyah, ya kan pengikutnya semakin itu bertambah, lalu kemudian MUI mengeluarkan itu fatwa, itu ajaran sesat ya Ahmadiyah. Kemudian berapa tahun yang lalu di Cikesik, kemudian ada di Lombok apa Mataram begitu, kemudian eh, di Madura itu mereka dianiaya. Nah, ini kelompok-kelompok baru ini, ya, kalau dia kemudian itu semakin bertambah, semakin banyak, ya, itu membuat, ya, ini kelompok status quo ini kemudian menjadi khawatir. Khawatir karena apa? Karena bisa anggota-anggota mereka, ya, kemudian ikut dengan kelompok itu. Ya, dan kalau semakin banyak anggota mereka ikut kelompok itu artinya pengaruh mereka semakin berkurang dan uangnya juga akan semakin berkurang, ya kan? Ya. Nah, sehingga untuk mencegah ya hal ini menyebar di antara orang-orang, mereka memanggil Petrus dan Yohanes, mengancam mereka dan memerintahkan mereka untuk tidak berkhotbah atau mengajar sama sekali dalam nama Yesus. Ya, ini terjadi di mana-mana, Saudara. Ada orang-orang yang diancam, ya, mereka tidak boleh berkhotbah atau mengajar satu ajaran ya itu di Cina beberapa tahun yang lalu yang kita mengenal itu namanya Falun Gong. Ya, Falun Gong. Ya, kalau kita mempelajari itu Falun Gong, bagus itu ajarannya. Juga dengan senam-senam kesehatannya. Bagus, nggak ada yang salah. Tapi mereka dipandang sebagai ancaman yang sangat-sangat besar bagi ideologi komunis Cina. Oleh karena apa? Karena orang ikut Falun Gong itu kemudian mereka berubah pemikirannya, ya, dan mereka melihat bahwa ya, hukum-hukum yang diberlakukan oleh ya pemerintahan komunis Cina itu ya bersifat menindas, bersifat tidak adil. Ya, banyak korupsi juga di situ. Ya, jadi itu Falun Gong itu dia dengan apa namanya? Eh, eh, itu dengan ajaran lah katakanlah begitu dan praktek yang sebetulnya anti kekerasan kan. Bayangkan anti kekerasan tapi ditangkapi, ada yang dihukum mati, ada yang hilang. Oh, ngeri sekali dianggap sebagai ancaman, saudara. Ya, satu kelompok yang tidak melakukan kekerasan, ya, tetapi merevolusi pemikiran manusia, pemikiran orang-orang Cina, lalu kemudian ditindas sedemikian rupa. Nah, saudara, di dalam dunia itu seperti itu. Ya, ada kelompok-kelompok yang sebetulnya mereka itu ya bukan ancaman secara fisik. Ya, ini sama seperti gereja juga kan. Ini orang-orang Kristen ya. Apakah kita itu mengajarkan kekerasan? Enggak, toh. Ya kan? Tapi di berbagai tempat lagi ibadah lalu diserbu oleh massa. Ya kan? Gerejanya ditutup, rukonya ditutup. Ya, itu hanya berdoa itu, kemudian dilempari batu. Saya waktu di Bandung dulu sering itu mengalami yang begitu, diserbu oleh massa. Ya, padahal itu cuma berdoa, ya. Dan kita berdoa baca Alkitab, ya kan? Tapi dianggap sebagai ancaman. Nah, kira-kira itu seperti itulah yang dialami oleh Sanhedrin. Sehingga keduanya diperintahkan tidak berkhotbah atau mengajar sama sekali dalam nama Yesus. Ya, kita harus menyadari ancaman Sanhedrin tidaklah sia-sia ya. Karena konsili inilah yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dibunuh. Dewan ini didukung oleh kekuatan bangsa Yahudi, yaitu sama seperti MUI yang menjatuhkan fatwa penistaan agama kepada Ahok. Sampai Ahok masuk penjara kan itu. Ya, jangan main-main dengan MUI.
Ya, Majelis Ulama Indonesia itu semua ormas-ormas Islam itu ada di situ, dan orang-orang Muslim menyerahkan ya kedaulatan apa namanya eh, ya kepada dewan itu ya, kepada MUI itu ya. Nah, dewan ini didukung oleh kekuatan bangsa Yahudi. Ketika teks mengatakan bahwa konsili mengancam Petrus dan Yohanes, kita perlu membayangkan seberapa nyata ancaman tersebut. Ini ancaman yang nggak main-main. Ya, jangan pandang ini ini ancaman yang biasa. Nanti kita akan lihat di pasal berikutnya. Karena sudah tidak lagi bisa dibendung pertumbuhan orang Kristen, lalu kemudian mulai penganiayaan yang luar biasa terjadi di Israel, di Yerusalem khusus. Ya. Jadi konsili mengancam Petrus dan Yohanes. Ya. Dan ketika teks mengatakan bahwa konsili mengancam Petrus dan Yohanes, tidak boleh mengajar dalam nama Yesus, maka ini adalah sebuah ancaman yang sangat nyata. Mereka mengancam nyawa mereka jika terus berkhotbah dan mengajar dalam nama Yesus. Mereka bisa dibunuh. Dan memang nanti kita lihat mereka, ini para murid, ya itu kecuali Yohanes, semuanya mati dibunuh. Ya, ini termasuk Stefanus kan. Setelah itu kan nanti kita akan melihat di bagian-bagian berikutnya. Ya. Nah, apa tanggapan Petrus dan Yohanes? Setelah memanggil keduanya masuk, mereka memberi perintah tidak boleh berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Tidak boleh. Di hadapan kekuatan elit keagamaan pada waktu itu. Ini namanya elit keagamaan nggak main-main ya, saudara. Elit keagamaan ini bisa lebih kuat loh daripada pemerintah loh. Ya, MUI itu nggak boleh dipandang itu remeh itu mereka itu punya kekuatan yang luar biasa. Itu pemerintah itu segan. Ya takut itu dengan MUI. Ya, karena apa? Dia mewakili. Ini kadang-kadang ini kalau kita lihat ya, ini banyak orang ya, mereka itu lebih tunduk kepada pemimpin agamanya daripada kepada itu pemerintah. Ya kan? Mereka bisa lebih tunduk kepada imamnya, kepada pendetanya, daripada misalnya kepada bupati atau gubernur. Ya kan? Kalau bupati gubernur itu adalah itu wakil pemerintah. Tapi ini pendeta, ini wakil Tuhan. Ya. Kalau Anda misalnya ke Medan, ya itu di koper itu tulis saja itu pendeta. Di sana kan banyak kan kadang-kadang itu koper itu dibuka paksa, ya kan? Atau Anda ditodong begitu. Tapi kalau misalnya itu di koper Anda, itu tertulis pendeta Sri Metan misalnya. Wah itu takut itu preman-preman itu ya. Kenapa? Wah ini bahaya nih kita ini kalau kita curi ini barang nih kualat nih kita ini. Ya, mereka bisa bisa lebih takut dengan dengan pendeta daripada yaitu dengan polisi misalnya. Ya, nah tapi kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes ya mereka menjawab. Putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Elohim, mendengarkan kamu atau mendengarkan Elohim. Putuskan sendiri mana yang benar. Ya, mendengar kamu atau mendengar Elohim. Sebab bagi kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Wah, ini luar biasa. Ya, ini persis seperti Martin Luther waktu diadili di ya itu sidang di Worms itu. Ya, dan sejumlah sidang-sidang yang mereka disidang oleh itu kekuatan elit agama pada waktu itu. Putuskanlah sendiri manakah yang benar di hadapan Elohim, mendengar kamu atau mendengarkan Elohim. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes menjawab, bagi kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kami tidak bisa mengikuti saran kalian atau keputusan kalian. Nah, bagian yang terakhir, apa aplikasinya? Di sini kita belajar, ya sebagai kesimpulan. Ini pertanyaan untuk kita. Haruskah kita mendengarkan Tuhan atau mendengarkan manusia?
Petrus dan Yohanes memutuskan untuk mendengarkan Tuhan, mentaati Tuhan. Ya, taatilah Tuhan dan jangan dengarkan manusia. Ya, ini pembukaan Paris, Olimpiade Paris. Ini kan heboh ya. Ya, itu karena panitia itu menampilkan dalam acara pembukaan itu perjamuan kudus, tapi semua dilakoni oleh para waria LGBT. Ini Eropa sekarang luar biasa, kemerosotannya luar biasa. Ya, kaum LGBT, kaum waria itu luar biasa, mempengaruhi sendi-sendi masyarakat, mempengaruhi begitu banyak. Ya, mereka meninggalkan kekristenan. Ya, dalam dunia kita seperti itu. Nah, kita harus belajar untuk punya kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita harus mendengarkan Tuhan, lebih mendengarkan, harus mendengarkan Tuhan. Dan kalau itu pemikiran manusia, ya pandangan hidup manusia itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka semua itu harus kita tahu. Yang kedua, kita belajar dari kisah bagaimana Petrus dan Yohanes ini diadili, kemudian diancam, ya, mereka dengan tegas mengatakan keselamatan hanya ditemukan dalam nama Yesus. Itu yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Ya, keselamatan tidak ditemukan dalam nama siapapun kecuali di dalam nama Yesus. Nah, kita harus pegang ini. Ya, kita harus ingat ini. Kita harus memberitakan ini. Entah orang menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, tetapi tugas kita adalah memberitakan itu. Kita harus sampaikan kepada semua orang. Ya, ini saya tidak bisa memaksa kamu percaya. Ya, tidak bisa katakan kepadanya, bahkan kita bisa katakan, bahkan Tuhan pun tidak bisa memaksamu untuk percaya kepadanya. Karena dia memberikan ya satu ruang kehendak bebas di dalam dirimu yang dia tidak bisa masuk kecuali kau buka pintu dan undang dia masuk. Ya, tetapi firman Tuhan menyatakan keselamatan hanya ditemukan dalam nama Yesus. Kalau kau membuka pintumu dan mengundang Yesus masuk, dia akan masuk, dia akan makan bersama denganmu, kamu bersama dengan dia, kamu akan diselamatkan, kamu pasti akan mendapatkan hidup yang kekal, kamu pasti akan masuk ke surga. Ya, tetapi dia tidak bisa, Tuhan itu tidak bisa memaksamu. Dan dia tidak akan pernah memaksamu karena dia tidak menciptakanmu sebagai romo. Jadi kau harus menyerahkan, memberikan, yang menundukkan kehendak bebasmu di bawah kehendak bebasnya itu. Yang terakhir, karena Yesus adalah otoritas tertinggi, maka iman kita tidak boleh berpaling dari. Ya, kita harus ingat ini, saudara. Dimanapun saya berada, saya harus punya ya itu keyakinan dan juga punya pandangan bahwa Yesuslah otoritas tertinggi dalam hidup saya. Dan saya tidak boleh memalingkan iman saya darinya, ya, karena itu syarat untuk saya bisa diselamatkan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi semua jemaat, ya. Kita tetap ingat bahwa dalam nama Yesus ada keselamatan yang pasti, ya, tidak mudah-mudahan, pasti. Ya, dan ingat dimanapun kita berada, kita harus memberitakan nama itu. Dimanapun kita berada, kita harus memuliakan nama itu. Ya, Yesus yang adalah starting awal dari kehidupan rohani kita, dan juga yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk menutup dalam doa sekaligus doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami betapa berharganya nama Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami boleh
mengenal Kristus, Kristus milik kami dimiliki oleh Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kami. Tolong kami Bapa supaya kami tetap mengingat hal ini. Jangan ada yang lain yang menjadi otoritas di dalam kehidupan kami. Harta yang kami miliki, orang-orang yang kami kasihi, keuangan kami, kondisi kesehatan kami, sakit penyakit, permasalahan, kesesakan di dalam hidup, kesulitan, segala sesuatu yang lain tidak boleh menjadi yang berotoritas dalam hidup kami, melainkan hanya Kristus saja. Jangan kami dikuasai oleh kecemasan, kepahitan, ketakutan, tawar hati, tidak berani memandang kepada masa depan. Tetapi kami boleh senantiasa ingat Tuhan Yesus batu penjuru dalam hidup kami. Kiranya hidup kami boleh dibangun di atas Kristus saja. Dan bangunan hidup kami adalah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sebagai jemaat-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah pemilik kami Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini dalam segala situasi kehidupan yang kami alami saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, damai sejahtera, penghiburan, dan pengharapan senantiasa. Kiranya apa yang kami kerjakan bagi kerajaan surga Tuhan berkati dan Tuhan senang. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, kelalaian kami Tuhan, dan perbaharuilah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih setia lagi mengikut Kristus dan mewartakan Kristus bagi sesama. Di dalam masa hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memberkati bangsa dan negara kami. Kami mau memberkati pemerintah kami. Kami mau memberkati gereja Tuhan yang ada di negara kami. Biarlah terus boleh menjadi terang dan garam di tempat di mana Tuhan menempatkan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mau menyatakan kesetiaan kita mau ikut Tuhan Yesus senantiasa. Dialah yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan menerima doa berkat dan doa penutup, mari kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 376, kita mau katakan, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Tuhan Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta.
Amin. Mari kita bersaat teduh.